Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu PTP Robot System. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Anita Kawaka, kedua Farah Talase, ketiga Sofli Tumurang, keempat Androes Maradesa, kelima Yeski Tiau. Tujuan 1. Mahasiswa dapat merangkai ladder diagram PTP robot menggunakan aplikasi Siemens S7300. 2. Mahasiswa dapat mengerti cara kerja PTP robot tersebut. 3. Mahasiswa dapat menjalankan program PTP robot baik software maupun hardware. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar. Pada sistem PTP point-to-point, pada robot mencakup pergerakan dari satu titik ke titik lain dengan mengontrol posisi dan kecepatan robot secara tepat. Ini melibatkan konsep kinematik untuk mengubah pergerakan di ruang tugas dan gerakan sendi robot. Selain itu, kontrol PID, proporsional integral derivatif, sering digunakan untuk memastikan pergerakan yang akurat dan stabil. Integrasi sensor seperti encoder atau sensor posisi juga diperlukan untuk umpan balik yang tepat, pemrograman gerakan dan perencanaan lintasan merupakan aspek penting untuk mencapai pergerakan PTP yang optimal. Pada saat tombol start ditekan, Sol 1 bergerak maju dan konveyor hidup bila menyentuh LS1. Sol 1 berhenti bekerja dan bergerak mundur bila menyentuh sensor konveyor. Konveyor berhenti dan silinder X bergerak maju dan sumbu silinder Z turun, gripper menjepit benda kerja, dan silinder Z naik, kemudian silinder X kembali ke tempat semula. Silinder Z turun ke bawah selama 5 detik. Bila benda kerja terbuat dari plastik, lalu silinder Z naik. Bila terbuat dari logam, magasin akan bergerak maju, lalu berputar, kemudian silinder X maju dan silinder Z turun, lalu gripper melepas benda kerja. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama PLC Siemens S7300 1 unit. Yang kedua PTP Robot Training Kit 1 unit. Yang ketiga kompresor 1 buah. Yang keempat komputer atau laptop 1 buah. Yang kelima kabel sebanyak 21 buah. Keenam selang 1 buah. Ketujuh sensor 3 buah. Kedelapan input 16. Yang terakhir yang 9 yaitu outputnya sebanyak 8 buah. Selanjutnya inilah gambar rangkaian proyek kami. Langkah kerja yang pertama itu buka modul PTP robot, kemudian baca identifikasi masalah. Yang kedua buka aplikasi Siemens S7300, lalu buat ladder diagram sesuai dengan identifikasi masalah. Yang ketiga, jika ladder sudah sesuai dirangkai, simulasikan terlebih dahulu menggunakan komputer atau laptop. Yang keempat, jika dirasa ladder yang dibuat sudah sesuai, maka download ladder menuju PLC Siemens S7300. Yang kelima, kemudian hubungkan kabel input menuju input pada training PTP robot. Yang ketujuh, jangan lupa juga hubungkan kabel untuk outputnya. Yang ketujuh, sambungkan selang pneumatik menuju training PTP robot. Yang kedelapan, jangan lupa untuk menyalakan training PTP robot. Yang kesembilan, jika dirasa sudah benar, jalankan rangkaian dengan memutar switch pada PLC Siemens S7300. Cara kerja, pada saat benda kerja dan tombol start ditekan, maka Sol 1 dan konveyor bekerja bersamaan. Lalu konveyor membawa benda kerja menuju sensor S2. Pada saat benda kerja menyentuh sensor S2, maka silinder X akan bergerak maju. Pada saat menyentuh sensor silinder X1B6, maka Sol 3 akan bekerja dan silinder Z turun. Lalu gripper akan menjepit benda kerja, lalu silinder Z naik. Pada saat menyentuh sensor Z 1B7, maka silinder Z naik.
bergerak mundur, lalu silinder Z turun menuju sensor S3 dan sensor akan mendeteksi apakah benda kerja terbuat dari bahan logam atau plastik selama 5 detik. Bila terbuat dari plastik, maka silinder Z akan bergerak naik lalu rotasi berputar, kemudian silinder X akan bergerak maju, lalu silinder Z turun dan gripper menyepit akan melepaskan benda kerja dan akan kembali pada posisi semula. Jadi pada saat ada benda kerja di S1 dan saklar auto ditekan, maka Sol 1 akan bekerja dan konveyor berjalan ke depan. Bila menyentuh LS2 maka Sol 1 akan berhenti bekerja. Bila menyentuh saklar S2 maka konveyor berhenti bekerja dan silinder X bergerak maju. Bila menyentuh LS6 maka silinder Z bergerak turun. Bila menyentuh LS8 maka gripper akan menjepit benda kerja. Bila menyentuh LS9 maka silinder Z bergerak naik. Bila menyentuh LS7 maka silinder Z bergerak mundur. Bila menyentuh LS5 maka silinder Z bergerak turun. Bila menyentuh S3, bila benda kerja logam, maka magazin akan bergerak dan silinder Z naik. Bila benda kerja plastik, selama 6 detik kemudian silinder Z naik. Bila menyentuh LS7, maka silinder akan berputar membawa benda kerja. Bila menyentuh LS4, kemudian silinder X maju. Lalu silinder Z turun pada LS6 dan pada LS8 menyentuh, maka grip akan melepas benda kerja. Kemudian silinder Z naik. Pada saat menyentuh LS7, silinder Z mundur. Magazin kembali ke tempat semula. Dan ini adalah outputnya dari program yang telah kami buat. Ada Sol 1. Jadi pada saat ada benda kerja di S1 dan saklar auto ditekan, maka Sol 1 akan bekerja dan konveyor berjalan ke depan. Bila menyentuh LS2 maka Sol 1 akan berhenti bekerja. Bila menyentuh saklar S2 maka konveyor berhenti bekerja dan silinder X bergerak maju. Bila menyentuh LS6 maka silinder Z bergerak turun. Bila menyentuh LS8 maka gripper akan menjepit benda kerja. Bila menyentuh LS9 maka silinder Z bergerak naik. Bila menyentuh LS7 maka silinder Z bergerak mundur. Bila menyentuh LS5. Kesimpulan, sistem PTP pada robot sistem digunakan untuk menggerakkan robot dari suatu titik ke titik yang lain secara akurat dan tepat. Sistem ini menekankan upaya mencapai suatu lokasi titik koordinat dan memerlukan kalkulasi serta sensor feedback yang baik.